Bagaimana? Satu warna. Satu warna saja ya. Kita cukup menggunakan satu warna. Karena permintaannya dari pengurus dengan satu warna saja. Ini tidak hanya spidol warna, tapi menggunakan krayon pun dengan menggunakan satu warna itu bisa berkreasi seperti itu. Tantangannya di situ. Cuma nanti waktu lomba Hari Anak Nasional yang menggunakan bervariasi warnanya. Satu aja dulu, satu bagian dulu ya, satu bagian dulu. Kanan kiri, langsung kanan kiri, langsung kanan kiri. Contouring atau bahasa Indonesianya lebih mudahnya itu disebut dengan kontur ya, atau mengikuti dari polanya. Biasanya tangan-tangan kontur kalau bahasa kontur itu biasanya ada di pesawahan ya. Ada kontur tanahnya, kontur bentuk tanahnya. Oke, baik, sudah ya. Selanjutnya kita akan menggunakan selain teknik contouring itu yang mengikuti polanya, ada teknik contouring yang sesuai dengan garis-garisnya atau membuat garis-garis. Contohnya bukan salah, kurang tepat. Yang sebelah sini tidak harus lurus, ya. Misalkan agak berbelok, agak bersentuhan, tidak masalah. Oke, dari sebelah kiri dan kanan, jenengan bisa lihat yang warna kanan itu lebih pekat hasilnya. Karena apa? Tingkat kerapatan dari goresannya itu tadi. Ya. Silakan digores dulu dari kiri ke kanan boleh, dari atas ke bawah boleh, diagonal boleh, atau membuat bayangan. Caranya bagaimana? Silakan dilihat dulu, ya. Jadi sederhananya seperti ini. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, bagian yang sudah diberikan lengkungan yang nantinya akan dijadikan warna yang lebih gelap, saya kan dari kiri ke kanan, diagonal ke kanan ya, untuk menggoresnya. Maka saya harus membuat goresannya itu berlawanan atau tidak sama arahnya. Misalkan dari atas ke bawah seperti ini. Baunya panjang ini. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat, kita bisa membuat gradasi dari hanya satu warna spidol ya. Dan ini bisa ditambahkan lagi nanti kalau semakin pekat. Silakan dipraktekkan. Oh. Nanti tidak hanya yang contouring, nanti akan saya tunjukkan beberapa teknik yang lain. Ya, cuma nanti permintaan dari pengurus itu lebih ditekankan ke teknik patterning karena mungkin contouring sudah pernah kita ulas beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang lebih fokus ke penambahannya ke patterning. Oh, ternyata begini. Nah, saya lihat yang depan sudah jago-jago. Bulat. Semoga nanti di Hari Anak Nasional hasilnya jadi aturan TV bagus. garis bulat. Cara, sambil ini ya, sambil mengajarkan. Cara mengajarkan kepada anak untuk spidol warna itu jangan langsung ke objek-objek yang besar, misalkan mewarnai langit, mewarnai gunung, jangan seperti itu. Anak-anak cukup mewarnai misalkan lingkaran, segi 4, segitiga, itu ajari dulu menarik garis dari kiri ke kanan seperti itu. Kemudian tidak saya sarankan untuk anak-anak usia dini itu belajar menggunakan teknik pointillis. Karena apa? Kekuatan otot dari jari mereka itu belum stabil. Kalau menggunakan teknik pointillis, biasanya itu ujung dari spidol warnanya atau pada topengnya itu
Mendelep, apa bahasa Indonesia mendelep? Tenggelam. Ya, intinya ujungnya itu masuk ke dalam ya. Oke, baik. Yang bisa contohkan, yang paling mudah, misalkan kita membuat pola lingkaran. Nah, misalkan seperti ini, supaya memberikan warna semakin gelap ya. Jadi misalkan seperti ini, kecil-kecil dulu. Lalu semakin ke atas agak dibesarkan. Nah, seperti itu, silakan dicoba ya. Dengan ukuran yang berbeda-beda. Bagaimana seandainya bulat-bulat kecil-kecil itu tidak beraturan? Apakah boleh? Oke, ya, baik. Bulat-bulat itu apakah boleh tidak beraturan? Sebenarnya mau beraturan, mau tidak beraturan itu tidak ada masalah, ya. Cuma yang ingin saya sampaikan, semakin besar lingkarannya, maka warnanya itu akan terlihat semakin muda. Semakin kecil, maka warnanya akan semakin tua. Jadi kalau jenengan misalkan hanya dengan satu warna, misalkan terbatas hanya ada 12 warna ya. Misalkan konektor pennya ada 12 warna, jenengan ingin aksen warnanya itu cuma warna hijau saja, tidak ada campuran warna lain. Jenengan bisa menggunakan metode seperti itu. Jadi, saya praktekkan dulu. Besar ya. Misalkan di sini ini kecil. Semakin ke kanan, semakin besar. Nah, dengan bisa lihat itu ada apa namanya, transisi dari gelap ke terang ya. Intinya seperti itu. Apakah tidak boleh tidak beraturan, misalkan di sini kecil lalu besar, kecil lagi sedang? Apakah ini tidak boleh? Boleh ya. Kalau dalam berkreasi menggunakan konektor pen atau spidol warna ini, itu sangat diperbolehkan, atau bisa juga mungkin dari jenengan itu menciptakan teknik baru ya. Karena ini mewarnai menggunakan konektor pen itu sangat luas sekali untuk tekniknya. Baik, ya, terima kasih. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan acungkan tangan. Teknik yang selanjutnya selain lingkaran, terapkan menarik garis, tapi dengan cara seperti ini. Nah, ini biasanya saya begini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu membuat lagi ke arah yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5. Buat lagi. Bagaimana? Oh enggak, harus 5. Boleh 100 ya. Boleh 100. Kita punya dasar seperti ini, basic seperti ini, sambil ditirukan ya. Punya basic seperti ini, nanti anak-anak itu bisa membuat batik sendiri. Karena sebenarnya membatik itu hampir sama tekniknya itu dengan konektor pen. Warna yang diterapkan ya. Kalau warnanya lebih tua, nanti mereka akan mengacaukan dari warnanya itu sendiri.
nggak harus tintanya tajam, Bapak Ibu jangan khawatir tintanya cepat habis dan cepat kering karena berbeda dengan merek lain. Kalau merek lain itu ada campuran alkoholnya, jadi kalau tutupnya nggak ditutup itu dia cepat kering. Kalau konektor pen walaupun nggak ditutup mungkin dia akan bertahan berjam-jam karena yaitu air ya. Pada dasarnya tidak ada alkoholnya sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kan garisnya garis lurus. Sekarang kita coba garisnya itu garis lengkung ya. Seperti ini. Nah, saya praktekkan di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Nah, oke ya. Baik, selanjutnya usahakan jangan dengan ukuran yang sama. Jadi ada yang besar, kecil, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Karena kalau biasanya kalau cepat-cepat tuh jadinya nanti gini, kayak huruf G cepet ya. Nah, jadinya kurang bagus. Pelan-pelan aja. Diterapkan di teknik yang lain, dalam artian itu ada pengembangannya, bukan terapan, ada pengembangannya. Pengembangannya apa? Bisa menggunakan huruf berulang, namanya lettering ya. Letter Pak. Jadi ada numbering, ada lettering ya. Ini contohnya misalkan kita tulis di sini apa ya, IGTKI misalkan. Kalau cuma ditulis seperti ini itu kurang bagus ya. Caranya itu bisa kecil-kecil tapi berulang. I G T K I I saya lupa kuncinya guru TK itu sudah meniru. Ya. Nah, seperti itu bisa dibuat seperti itu. Jadi nanti diulang-ulang. Ini di vulkan. Seperti itu. Yang ini yang lebih lebar. Kita akan buat kombinasi. Misalnya seperti ini. Kita buat setengah lingkaran, bebas di bagian mana saja. Nah, kemudian di bagian yang ini Kasih telur. jangan titik, ya itu yang saya sarankan tadi, jangan menggunakan pointing list ke anak-anak. Karena anak-anak kalau sudah senang menggunakan teknik kiri titik, wah alamat sudah lama itu selesainya. Kalau dihentikan, nah ini ketika anak itu fokus dengan kesenangannya, jangan dihentikan secara mendadak. Ya. Dia akan berontak. Dan itu nanti akan timbul traumatis kecil. Nah, itu yang bahaya. Baik, kita bisa membuat di sini misalkan ya, kita campur dengan teknik contouring tadi, garis-garis boleh dari kiri ke kanan sampai selesai. Nah, di bagian ini, misalkan kita tambahkan boleh bintang-bintang, boleh juga obat nyamuk yang tadi. Ya. Ini kombinasi antara contouring dengan patterning. Nah, makanya saya sampaikan tadi, lebih bagus tidak menyentuh dengan ini ya, garis lengkungnya. Jadi masih ada putihnya.
Jadi kalau dalam mewarnai menggunakan korektor pen atau spidol warna itu diperbolehkan masih ada putihnya, asalkan putihnya tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Lalu garis yang berbeda. Bagaimana Bunda? Oh, alun-alun ya. Kode 16, Pak. Bisa nanti berkunjung ke bazarnya Faber Castell nanti. Ya untuk korektor pen harganya di toko itu sekitar 25 ke atas lah. Tapi untuk hari ini khusus di bazar itu cuma ada sekitar mungkin 30 lagi, garis luntur lagi, lalu di garis lainnya. Nah di situ terlihat ada yang gelap, ada yang terang. Ya. Ini juga dipraktekkan dulu aja ya. Sudah? Sekarang yang bagian ini tarik juga, seperti ini aja. Siapa yang dipukul? Juga dijemput. Cara membuatnya, misalnya kita membuat huruf U, lalu kita buat lagi di bawahnya, menyentuh yang bagian bawah sini, tengah-tengahnya yang ini. Nah, tuh ya. Info saya dua. Tanggal berapa sih ini? Kayaknya pertengahan ya Mas ya. Mendekati hilal THR ya. Baik, sudah. Ini ya, Bapak Ibu juga bisa memberikan misalkan ini kan sudah terbagi menjadi dua bagian, sisi kiri, sisi kanan. Misalkan sisi kiri itu diberikan garis-garis, misalnya seperti ini. Ini juga masuk dalam teknik perpaduan contouring dan juga patterning. Silakan dibuat garis-garis dulu. Cara yang sekiranya bisa ditiru sama anak dulu. Karena begini, kalau kita mengajarkan sesuatu melebihi dari kemampuan anak, yang terjadi nanti anak itu tidak mampu menirukan, hasilnya jelek. Kalau hasilnya jelek, nanti motivasi untuk belajar itu menurun. Ya. Nah itu biasanya rezeki. Ya. Kalau di sekolahnya jenengan itu ada anak yang disuruh mewarnai, misalkan nih mewarnai gambar ini ada ya, itu mewarnai sehingga nanti gambarnya jadi bermotif. Selain contouring itu ada patterning, kemudian ada tadi pointillis, tapi tidak saya sarankan untuk anak-anak usia dini. Kemudian ada squiggly. Ini bahasa Madura semua ini. Oh iya, sorry. Ada squiggly. Contouring itu kontur, patterning itu pola. Mudahnya. Kontur atau garis ya lebih enak. Sederhananya. Patterning itu pola berulang atau gambar atau motif.
Squiggly itu coretan. Nah, kita akan belajar yang ketiga ini, coretan. Sebenarnya ini juga sama kayak patterning, ada banyak sekali pengembangannya. Cuma akan saya tunjukkan dulu. Squiggly itu seperti ini. Untuk yang salah, bukan yang salah, yang kurang tepat itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Yang lebih bagus itu nanti seperti ini. Kecil-kecil aja. Rambut grewol atau benang ya, itu seperti itu. Jadi ini digunakan biasanya untuk mewarnai rambut atau mewarnai semak-semak atau mewarnai bulu domba, seperti itu. Biasanya diterapkan untuk seperti itu. Semakin rapat atau semakin kecil pola apa namanya ya, spiralnya, bentuk spiralnya itu, maka akan semakin pekat. Ya. Jadi atau bayangan agak dilebarkan. Nah, seperti itu ya. Garis dulu aja dari kiri ke kanan. Sebenarnya ini menunggu shading itu lebih cocoknya menggunakan warna lain yang lebih gelap. Jadi kalau tadi saya sarankan dari gelap ke terang, shading ini khusus dia itu dari terang ke gelap. Jadi seperti ini. Lalu ditambahkan timpaan, goresan. Cara nariknya bukan gini ya, bukan gini. Putusnya terlalu kaku, jadi begini langsung tarik ke atas. Nah, jadi nanti itu harusnya kalau ini sama-sama pink itu nggak akan kelihatan. Nah, nggak akan kelihatan. Saya akan coba yang pakai warna hijau ya, saling hijau boleh. Nah, jadi ada gelapnya. Kalau yang mau bisa hijau yang pink, yang pink bisa hijau yang mau. Cuma teknik shading kalau salah pengolahannya itu menjadi blok kesannya. Makanya jangan terlalu rapat. Kalau menggunakan teknik shading kayaknya. Sisa kertasnya jangan dibuang sembarangan, karena kan sekarang lagi efisiensi. Kita sisi kurang. Oke, yang ada warnanya, silakan konektor pen yang satu tadi itu diletakkan di atasnya. Posisinya diletakkan di atas gambarnya. Posisi tutupnya itu ada di atas. Nah, sudah diletakkan di atas. Bagian bawahnya atau baliknya itu silakan dijepit menggunakan yang ini tadi ya, di bagian bawahnya. Dilipat seperti ini dulu, lalu diklik. Di atasnya, lalu dilipat menjadi dua bagian. Baru tutupnya yang satu tadi yang warna lain silakan didorong untuk menjepit kertasnya. Ayo yang belum, yang di belakang. Kupu-kupu terbang melayang, aku lucu, banyak yang sayang.
Saya tertarik dengan lagunya ini. Kayaknya bisa nanti kita bersama-sama sambil. Ya, betul ya Mas ya. Kayaknya keren ini. Ya. TikTok kan Pak. Ah, iya dong. Kupu-kupu terbang melayang, buah lucu. Banyak yang sayang. Itu apa yang lucu? Lucu. Maksudnya. Ya, sekali lagi kita bernyanyi bersama sambil diangkat yang tinggi ya. Sambil Bilangnya jadi hilang ya, tapi tambah lucu gitu ya. Satu, dua, tiga. Aku lucu, banyak yang sayang. Sekali lagi. Kupu-kupu yang atas. Aku lucu, banyak yang sayang. Luar biasa. Apa lagi lagunya yang berkaitan dengan kupu-kupu? Oh, gitu ya. Oke, bersama-sama ya. Kemana kau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang terbang. Berayun-ayun pada tangga yang lemah. Lidahkah sayangmu merasa lelah? Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Seandainya ini lampunya dimatikan terus pakai handphone bagus ya.